Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Gelar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Kelas ini semuanya harusnya ada 20 orang ya? Iya. Harus ada 20 orang. Ini Ibu hitung yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 orang. Berarti 2 orang tidak hadir. Siapa aja? Fatia sama Alam. Fatia kenapa? Sakit. Kemudian Alam? Sakit. Ya, mudah-mudahan Fatia sama Alam itu sehat. Amin. Kemudian kalian sekarang akan belajar lagi, memulai pembelajaran lagi ya hari ini, yaitu dengan ibu geografi. Hari ini materinya berkaitan dengan tektonisme dan seisme, kaitannya dengan tenaga endogen. Sebelum belajar, untuk mulai pembelajaran hari ini, kita itu sekarang sudah berkurang dari yang namanya pandemi, tetapi tidak lepas dari itu sekarang juga masih yang namanya cuaca mendung, hujan dan sebagainya. Jadi kalian harus jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan harus selalu difikkan tubuhnya supaya kita belajarnya selalu semangat. Ya, siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Oke. Materi yang kemarin yang sudah kita pelajari masih ingat? Masih. Ya, apa yang kemarin kita pelajari? Batuan. Ya, jenis batuan. Di mana kemarin ada yang survei ke lapangan, ada yang bawa batu, kemudian juga ibu samakan dengan yang ibu bawa ya kalian. Kemudian kalian juga membuat sebuah media diaplikasikan. Nah, sekarang materi yang akan dipelajari hari ini itu masih berkaitan dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu daun batuan itu adanya di lempengan ya, di lempengan yang keluar. Nah, sekarang kaitannya dengan tektonisme itu juga masih ada kaitannya dengan lempeng nanti ya. Nah, sebelum kita memulai materi, Ibu akan memberikan dulu mengenai apa sih kompetensi dasar yang harus kalian pahami dan diketahui ya. Nah, ini kita sekarang belajar dinamika litosfer ya. Di mana litosfer ini masih dalam satu kaitan dengan materi yang kemarin dalam batuan ya. Karena litosfer ini kalau dalam nanti di materi itu dijelaskan. Kita lanjut dulu ke kompetensi dasarnya. Nah, di sini kompetensi dasarnya ada 2 biasa, ada pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, untuk pengetahuannya di sini menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ya, jadi untuk pengetahuannya itu. Kemudian yang untuk keterampilannya, nanti kalian harus bisa menyajikan proses dinamika litosfer tersebut dengan berbagai media, baik itu peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video atau animasi. Cuma nanti dikhususkan kaitannya dengan pembelajaran hari ini kalian hanya mengenai gambar dan tabel saja, ya. Kemudian tujuannya, nah tujuan secara umum karena yang digunakan ini adalah pendekatan saintifik, IPEK, jadi kalian intinya harus mengenal teknologi, melek teknologi. Artinya nanti kalian akan menggunakan sistem teknologi di sini, diantaranya dengan sistem barcode, dan kalian nanti evaluasi di akhir live worksheet, ya. Kemudian secara umumnya ini ada 3. Jadi kalian nanti harus menemukan
dalam proses tektonisme dan seisme di lingkungan sekitar ke dalam bentuk tabel. Kalau di sini nanti gambar, yang keduanya dalam bentuk tabel. Kalian nanti mengumpulkan berbagai informasi tersebut ke dalam bentuk tabel, baik dari artikel yang melalui barcode ya maupun dari video yang nanti akan ditayangkan. Kemudian yang ketiganya adalah menghubungkan uraian data informasi tentang tektonisme dan seisme dari tabel dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti kita lihat saja ambil saja yang satu kejadian, yaitu gempa Cianjur. Ya, sekarang yang lagi update itu kan itu, ya. Gempa Cianjur, kemudian kalian analisis gempa Cianjur itu seperti apa? Kemudian penyebabnya apa? Ya, dampaknya terhadap masyarakat apa dan sebagainya. Jadi gempa Cianjur saja yang harus kalian analisis. Ya. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan materi secara garis besar saja, karena nanti kalian akan mengeksplor lebih dalam di LKPD yang harus kalian kerjakan nanti per kelompoknya, ya. Nah, ini yang pertama itu adalah tentang tenaga endogen, ya. Tenaga endogen. Karena tadi di tektonisme itu kalian berkaitan dengan tenaga endogen, ya. Jadi apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Di sini tenaga endogen ini ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu khususkan untuk dua saja, tektonisme dan seisme, karena berkaitan tuh antara tektonisme dan seisme, di mana seisme ini akan salah satunya adalah akibat dari tektonisme tersebut, ya. Kemudian nanti kita lanjut ke tektonisme ini sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan tektonisme? Tenaga dari Ya. dalam. Jadi tektonisme ini adalah tenaga dari dalam bumi yang endogen itu yang bisa mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi dan perubahan bentuk atau deformasi pada lapisan kulit bumi. Di mana tektonisme ini ada dua, epilogenesa dan orogenesa. Kemudian, nah apa itu epilogenesa? Di sini ada dua, ada positif dan Negatif. Intinya kalau positif itu dia ininya daratannya mengalami penurunan, seolah-olah lautnya naik, ya. Kalau negatif sebaliknya. Nah, contoh yang daratan mengalami penurunan yaitu di pulau-pulau timur Indonesia, yaitu Kepulauan Maluku. Kalau yang negatif itu contohnya ketika terjadi kenaikan pulau Simeuleuh ketika terjadi gempa Aceh, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah orogenesa. Orogenesa itu kaitannya adalah dengan proses pembentukan pegunungan. Dalam orogenesa ini ada dua, ada lipatan dan patahan. Kalau lipatan ini contohnya seperti ini, ya. Lipatan jadi ada semacam gelombang seperti itu, ya. Kalau patahan berbagai jenis nih, ada yang normal, ada yang miring, kemudian ada yang lebih atas dan lebih ke bawah, ya. Kalau lihat di apa sebentar ya ke yang awal. Ini kalau lihat yang aslinya seperti ini nih. Ini kalau kita lihat di muka buminya, ini adalah contoh patahan. Yang ini adalah lipatan, ya. Nah, sebelum ke gempa, kalau kita lihat mau melihat karena ini kaitannya dengan lipatan maupun patahan ini ada kaitannya dengan lempeng, jadi minimal kalian harus tahu dulu lempeng itu seperti apa, ya. Jadi lempeng itu kalau diibaratkan, ini Ibu sudah menyiapkan, ya. Jadi lempeng itu dia seolah-olah seperti ini, ya. Jadi dia mengambang terus seperti ini dan dinamis. Bahkan pergerakannya itu diperkirakan 1 sampai 10 cm per tahun. Jadi seperti ini mengambang, di mana di atas lempeng ini ada apa? Ada samudra dan benua, termasuk Indonesia misalnya, ya. Makanya kenapa terjadi gempa, gunung api dan sebagainya, karena benua dan samudra ini berada di atas lempeng
yang dinamis pergerakannya, maka akan terjadi perubahan beberapa peristiwa di muka bumi. Nah, sekarang lempeng ini di mana sih posisinya? Kalau dilihat, misalnya ini mengenai karakteristik atau lapisan kulit bumi ya. Ini lapisan bumi, ya, dimana dari paling bawah itu kan kita tahu ada magma, ya, magma itu dia beradanya di paling pusat, ya, di sini dari inti bumi, ini paling dalam, ini yang luarnya, kemudian yang setelah inti dalam luar itu ada mantel itu atau selubung, ya, stratosfer, kemudian di sini ada lapisan astronosfer. Nah, yang keluar adalah litosfer. Litosfer ini adalah tempatnya yang kaitan di benua samudra dan sebagainya. Di mana lempeng tersebut? Di sini adalah di lapisan astronosfer. Ini lempeng di sini. Jadi dia bergeraknya di atas lapisan astronosfer. Ya, sehingga ketika lempeng ini bergerak, maka akan terjadi perubahan di muka bumi itu secara garis besarnya. Nanti kalau mengenai pergerakan lempeng di materi yang berikutnya lagi, ya, itu berkaitan dengan posisi lempeng yang bisa menyebabkan terjadi perubahan-perubahan ini, terjadi bentukan muka bumi ini, ada lipatan, ada patahan, ada sesar, itu akibat dari pergerakan lempeng. Secara garis besar pergerakan lempeng itu ada 3 sebetulnya, ada yang saling mendekat, konvergen, ada yang saling menjauh, ya, dan ada yang cuma bergesekan saja, ya. Kalau yang saling mendekat, misalnya salah satu contohnya adalah lipatan itu yang ada di PowerPoint. Misalnya ini bentukan muka bumi ini yang tadinya seperti ini, kemudian kalau ada tenaga dari dalam nih menekan dua-duanya, maka dia akan berubah menjadi seperti ini, melengkung, maka terjadilah lipatan yang seperti di gambar. Jadi nanti ada lembahnya, ada puncaknya, jadi puncaknya nanti di sini ini yang menjadi puncak lipatan, yang bawahnya menjadi lembah lipatan. Salah satunya itu. Kalau yang patahan, misalnya patahan kayak ini, ibu pakai yang sederhana aja. Misalnya patahan yang tadinya seperti ini, bentukan muka bumi seperti ini, kemudian ada apakah itu sesar ataupun lempeng yang bergesekan, maka dia akan bergeser misalnya sedikit. Misalnya yang satunya ke bawah lebih turun, ya, maka dia akan menjadi perubahan kan, yang atasnya disebut host, yang bawahnya disebut graben, ya. Itu untuk patahan di materi ini, ya. Nah, yang selanjutnya adalah seisme. Kalau seisme kaitannya dengan gempa, di mana gempa ini ada 3, tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Jadi kalau tektonik itu adalah gempa yang diakibatkan oleh gugusan lempeng, vulkanik oleh gunung api, longsoran oleh biasanya runtuhan. Gempa runtuhan itu biasanya oleh longsoran yang masanya besar. Ya, itu untuk garis besar materi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar, kemudian nanti akan muncul pertanyaan. Ini gambarnya dikhususkan untuk gempa Cianjur sekarang yang sedang terjadi. Ya. Nah, ini adalah gempa yang terjadi di Cianjur, begitu dahsyat, parah, ya. Dan di sini terdapat beberapa pernyataan bahwa salah satunya diakibatkan oleh pergerakan sesar Cimandiri. Nah, kita lihat selanjutnya, di mana sih sesar Cimandiri ini? Nah, ini adalah sekitar Cianjur. Di sini ada beberapa sesar yang aktif di situ, ya. Ada sesar Cimandiri, ada Nyelindung, kemudian ada Raja Mandala. Ini adalah posisi gempanya, ya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa Cimandiri ini salah satunya penyebabnya. Coba sekarang Ibu akan bertanya, apa kalian tahu penyebab gempa Cianjur? Kemudian kaitannya dengan proses tektonisme itu apa? Saya Boleh, Ramadan? bahwa pada gempa Cianjur itu sama ada energi atau gerakan yang menghasilkan
retakan atau sesar pada lempengan tersebut sehingga tektonisme tersebut akan terjadi sehingga pergeseran antara lempeng sesar Cimandiri tersebut dapat terjadi. Oke. Nah, selanjutnya sekarang silakan kalian lihat video ini, ya. Video ini tentang 12 gempa terbesar di Indonesia. Nanti dilanjutkan ke gempa Cianjur beserta penyebab dan perkembangannya. Silakan kalian catat semuanya intinya karena nanti di penugasan pokok atau KPD ini ada, ya. Dilihat dulu. Indonesia berada di wilayah cincin Asia Pasifik, yaitu daerah yang sering mengalami Boleh sambil catat ya. gempa bumi, peletusan gunung berapi. Sahabat angka data, dari sekian banyak gempa, inilah 12 gempa terdahsyat yang pernah terjadi di negara kita Indonesia, berdasarkan besarnya kekuatan gempa dalam skala Richter. Gempa apakah yang paling terbesar? Inilah dia. 12. Gempa Manado 8,0 skala Richter tahun 1837. Manado pernah diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan 8,0 skala Richter. Gempa ini terjadi di Teluk Manado pada kedalaman 11 km, berjarak 150 km dari arah pantai Manado. Gempa ini kemudian menimbulkan gelombang tsunami raksasa setinggi 20 meter. Kala itu, Manado masih banyak dipenuhi hutan belantara, sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu parah dan jumlah orang yang kehilangan nyawanya tidak begitu banyak. 11. Gempa Biak 8,2 skala Richter tahun 1996. Pada tahun 1996, wilayah utara Papua pernah dilanda gempa dahsyat dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Gempa ini terjadi di kedalaman 20 km dari Biak dan menimbulkan tsunami setinggi 7 meter. Sebanyak 166 penduduk harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. 10. Gempa Padang 8,4 skala Richter tahun 1797. Terjadi gempa dengan kekuatan 8,4 skala Richter di pesisir barat Pulau Sumatera. Gempa ini terjadi di tahun 1797 dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 5-10 meter. Tsunami ini menghantam penduduk Padang, Sumatera Barat. Tidak terdapat catatan jumlah orang yang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini, namun yang pasti sangat banyak. 9. Gempa Bengkulu dan Mentawai 8,4 skala Richter tahun 2007. Di tahun 2007, tepatnya tanggal 12 September, sebuah gempa raksasa kembali melanda pesisir barat Pulau Sumatera. Gempa itu disebabkan oleh segmen Enggano yang menjalar dari utara Pulau Enggano Bengkulu sampai ujung Siberut Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya gempa dengan kekuatan 8,4 skala Richter mengguncang Bengkulu dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebanyak 25 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. 8. Gempa Nias 8,5 skala Richter tahun 1861. Pada tahun 1861, sebuah gempa dengan kekuatan 8,5 skala Richter mengguncang Pulau Sumatera. Gempa ini berpusat di sekitaran Pulau Nias dan dirasakan hingga Malaysia. Gempa ini menyebabkan banyak desa di sepanjang muara Sungai Nias hancur. Akibat gempa ini terbentuklah gelombang tsunami dan sebanyak lebih dari 1.000 orang harus kehilangan nyawanya kala itu. 7. Gempa Laut Banda 8,5 skala Richter tahun 1938.
sebuah gempa dengan kekuatan 8,5 skala Richter juga mengguncang perairan Laut Banda, Maluku. Gempa ini menyebabkan tsunami setinggi 1,5 meter. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1938 dan syukur tidak ada orang yang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. 6. Gempa Aceh 8,6 skala Richter tahun 2012. Pada tahun 2012, Aceh juga pernah kembali dilanda gempa dengan kekuatan 8,6 skala Richter. Gempa ini merupakan rentetan serangkaian gempa yang terjadi di lepas pantai barat Sumatera. Pusat gempa berada pada kedalaman 22,9 km dan berada di 500 km dari kota Banda Aceh. Sebanyak 5 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. 5. Gempa Nias 8,7 skala Richter tahun 2005. Pada tahun 2005, Nias kembali dilanda gempa dengan kekuatan 8,7 skala Richter. Gempa ini berpusat di sekitaran Pulau Nias dan Simeulu, Aceh, 200 km dari sebelah barat Sibolga, Sumatera Utara. Dengan kekuatan 8,7 skala Richter, gempa ini menjadi gempa terbesar kelima di Indonesia dan salah satu gempa terbesar di dunia karena dirasakan hingga Malaysia, Thailand, dan Sri Lanka. Sebuah tsunami kecil juga terjadi di Kepulauan Cocos, Australia, akibat gempa ini. 4. Gempa Banten 9,0 skala Richter tahun 1699. Banten juga dulunya pernah dilanda gempa besar dengan kekuatan 9,0 skala Richter. Gempa yang terjadi pada tahun 1699 ini menjadi gempa terkuat di Pulau Jawa dan gempa terbesar keempat di Indonesia. Besarnya kekuatan gempa membuat gempa ini terasa hingga Jakarta. Diperkirakan gempa dahsyat ini terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang termasuk dalam zona megatrust. Tidak terdapat catatan mengenai berapa jumlah orang yang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa kala itu. 3. Gempa Pariaman dan Bengkulu 9,2 skala Richter tahun 1833. Pada tahun 1833, Sumatera Barat dan Bengkulu diguncang gempa dengan kekuatan 9,2 skala Richter. Pusat gempa ini berada di sekitaran Pariaman, Sumatera Barat hingga Bengkulu. Gempa ini menjadi gempa terbesar ketiga sepanjang sejarah Indonesia. Gempa ini menciptakan gelombang tsunami yang menghantam pesisir barat Sumatera hingga Australia, Maldives, Sri Lanka, dan Seychelles, Amerika. 2. Gempa Aceh 9,3 skala Richter tahun 2004. Pada Desember 2004, sebuah gempa terdahsyat kedua sepanjang sejarah Indonesia terjadi. Gempa ini terjadi di Aceh dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Gempa ini menimbulkan tsunami raksasa setinggi 15-30 meter dan menghantam Aceh. Tak hanya itu, tsunami bahkan menghantam 14 negara lainnya di Asia Tenggara, Asia Selatan hingga ke timur Afrika. Sebanyak 280.000 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini, dan gempa Aceh ini menjadi gempa terparah sepanjang sejarah dunia karena jumlah orang yang harus kehilangan nyawanya begitu banyak. Gempa Aceh juga menjadi gempa terbesar ketiga di dunia. 1. Gempa Laut Banda 9,8 skala Richter tahun 1629. Inilah gempa terdahsyat sepanjang sejarah Indonesia. Ya, gempa Laut Banda. Gempa ini mengguncang Maluku, khususnya Pulau Seram dan Ambon, dengan kekuatan 9,8 skala Richter. Gempa ini bahkan sesungguhnya mengalahkan rekor gempa terbesar di dunia, yaitu gempa Chili tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Gempa Laut Banda tahun 1629 ini menimbulkan tsunami setinggi 15 meter dan banyak pohon tercabut di Kepulauan Banda, Maluku. Tidak terdapat peninggalan catatan mengenai jumlah orang yang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa hampir 400 tahun yang lalu ini. Namun yang pasti, gempa Laut Banda 9,8 skala Richter ini bahkan menjadi gempa terbesar sepanjang sejarah dunia yang terjadi di Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Rahmawati, menyatakan
sesar Cimandiri. Sesar merupakan lesakan batuan yang terpisah dengan rekan lainnya yang bergerak satu sama lain. Kutip dari Detikcom, Jurnal Universitas Padjadjaran menyebut ada 6 struktur sesar di wilayah Jawa Barat, yaitu sesar Cimandiri, sesar Cipeles, sesar Baribis, sesar Lembang, sesar Batu, dan sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri sendiri adalah yang terdiri atas 7 segmen yang memanjang dari Pulau Batu sampai Barat. Dalam sejarahnya, sesar Cimandiri tercatat sebagai sesar aktif di Jawa Barat dan beberapa gempa bumi besar terjadi akibat sesar ini. Yakni gempa Pelabuhan Ratu pada 1900, gempa Padalarang pada 1910, gempa Condeang pada 1948, gempa bumi pada 2001, hingga gempa pada 21 November 2022 yang terjadi di Cianjur. Gempa yang mengguncang Cianjur Senin kemarin diduga bersumber dari sesar Yang tadinya sangka sesar Cimandiri ternyata ada bukan sesar Cimandiri, tidak ada yang lain. Bisa nggak menjadi analisis ya? Mungkin ini juga muncul dugaan lain karena dilihat jarak pusat gempa dengan sesar Cimandiri cukup jauh. Dan ini juga muncul ada yang menyebut, ada pakar menyebut ada siklus gempa 20 tahun lalu. Memang benar bahwa awal-awal kita juga bahwa itu berasal dari sisi sebelah selatan, yaitu dari sesar Cimandiri, tetapi setelah hasil posisi gempa dari kawan-kawan seismologi dari BMKG itu menunjukkan yang berada di arah utaranya dan mengindikasikan bahwa itu bukan bagian dari sesar Cimandiri, itu suatu sesar yang belum terpetakan. Tetapi yang lebih menarik bahwa sebuah gempa bumi itu dia akan berulang di Bapak Ibu rekan media, ini kita bisa melihat ada sosok dana yang kami potret di sepanjang zona patahan. Jadi zona patahan yang ini adalah yang ini merah putus-putus itu ya. Ini kita tarik ke bawah. Jadi garis yang merah ini. Ini adalah Ini perkembangan yang terakhir ya. Ini perkembangan terakhir dari gempa Cianjur. Cianjur dari yang sesar Cimandiri. Kenapa ada retakan lain pada sesar Lembang? Oh itu nanti beda apa ya, beda posisi sesar. Kalau yang ada di sesar di Cianjur ini kaitannya ada kaitan sesar Cimandiri dengan yang di Cugenang. Kalau dengan yang di Lembang itu masih berkaitan, ini cuma yang sekarang menjadi aktif atau yang sedang menjadi aktivitas sesarnya di sekitar Cianjur ini, di sekitar kalau dilihat dari lokasi ini adalah ini kan lokasi gempa nih. Ini yang umum ini adalah lokasi-lokasi yang harus dihindari. Jadi ini yang petak sesar yang tadinya Cimandiri ini kan di sini nih. Ini Cimandiri. Ini ternyata setelah diteliti di sini ada garis-garis merah ini yang menyatakan petakan sesarnya. Jadi ternyata ini adalah petakan Cugenang. Sehingga sampai sekarang Cianjur masih terus gempa dan sebagainya karena sesar ini masih bergerak aktif. Jadi sesar ini gempa akan berhenti kalau sesarnya juga sudah melepaskan semua energinya. Ya, oke, videonya sudah selesai. Sekarang
Kemudian nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan di depan, ya, di depan kelas. Kemudian nanti saling menanggapi ataupun boleh bertanya, ya. Nah, itu di LKPD itu ada 3 nomor, ya, ada 3 nomor. Yang pertama tadi sesuai indikator yang pertama itu kalian harus membuat sebuah gambar berdasarkan deskripsi yang ada, ataupun yang lainnya membuat deskripsi dari gambar yang ada. Itu nomor 1. Kemudian kalau nomor 2, tabel. Kalian membuat tabelnya sebetulnya sudah ada, cuma kalian mengumpulkan data dan informasi dari beberapa artikel yang sudah ibu siapkan linknya, kemudian ada barcode supaya kalian mudah untuk mencari informasi tersebut. Jadi kalian scan dulu barcode-nya, nanti keluarlah artikel yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Itu ada 4 artikelnya, ya. Barcode-nya sudah pada punya kan? Ya, karena sekarang kita itu zaman semakin canggih, jadi harus semakin mudah juga mendapatkan informasi. Yang 4 artikel itu kalian masukkan ke tabel, kemudian itu mintanya 10. Nah, yang 6 lagi kalian ambil dari yang video tadi ditampilkan. Ya, itu tabel. Khusus untuk tabel, supaya kalian juga bisa mengisi dalam bentuk tabel aslinya di dalam kertas, kalian buka saja LKPD-nya secara langsung online. Nanti ibu share LKPD-nya, ya. Langsung di situ di tabelnya diisikan. Nanti ketika presentasi ditampilkan tabelnya, ya. Ya, itu untuk nomor 2. Kalau nomor 1 tadi, kalau gambar kalian nanti buat dalam bentuk mau di buku gambar atau buku kosong, dibuat gambarnya, nanti dipresentasikan di depannya, boleh sambil menulis apa yang harus digambarkan dan dijelaskan, ya. Kalau nomor 3 itu kalian hanya menganalisis mengenai gempa Cianjur, mengenai penyebabnya, dampaknya dan sebagainya, ya. Silakan dibagi-bagi tugasnya supaya waktunya efektif dan bisa langsung presentasi kalau sudah selesai, ya. Khususnya zona tempat. Atau istiwa garis jam zona 12 mil kan? Jawab. Ada yang nggak jawab orang semuanya. Apa tadi bertanya? Ya, boleh. Ya, kalau yang nomor 2 ini, kita lihat yang nomor 2 ini, ya. Nomor 2 ini kan, kalau yang nomor 1 itu jelas. Di sini ada deskripsinya, kalian buat gambarnya. Kalau yang nomor 2 sebaliknya, gambarnya sudah ada, kalian deskripsikan gambar ini apa. Ini gambar apa, deskripsinya seperti apa. Ya, ini boleh langsung di LKPD di online-nya. Bertanya boleh, Anulia, silakan. Yang nomor 4 deskripsinya, di sini gambarnya ditulis ulang di buku. Nah, kalau yang nomor 4 itu sama kayak tadi, ya. Jadi gambarnya sudah ada, tinggal deskripsinya dijelaskan. Gambar itu apa, menjelaskan tentang apa. Kemudian deskripsikan. Ditulisnya mau di situ langsung silahkan. Lebih bagusnya di LKPD online-nya biar nanti bisa ditampilkan di PowerPoint. Ya, sama-sama. Oh, jadi gimana? Jadi udah ada ditulis. Kan cuma teks sama apa? Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa mengatakan pada mengisi melakukan nyongsong. Inilah topik saya pada pagi hari ini, yaitu tentang tektonisme dan seisme. Selamat pagi, saya Reva Kayunisa. Salam kenal teman-teman semua. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan yang ada di samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal. Langsung saja kita akan membahas ke KPD yang pertama, yaitu tentang epirogenesa positif. Nah, epirogenesa positif ini yaitu di mana pergerakan yang gerakannya itu turun dan seolah-olah lapisannya itu naik ke atas. Selanjutnya nomor 2. Yang kedua, lipatan gerak tergabung karena kekuatan sama yang mendorong dari dua sisi secara seimbang. Lalu yang ketiga ada dextral dan sinistral. Dextral. Nah, dextral ini pergerakan satu blok di mana kalau satu blok dari sesar bergerak ke kanan, sedangkan sinistral itu yang satu bloknya itu bergerak ke kiri. Lanjut ke nomor 4. Yang keempat, ada sesar atau tertahan secara geologi adalah sesar sebagai bidang tertahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif. Contohnya gempa dan Penjelasan yang nomor 2. Di sini saya akan menyampaikan tabel dan data dan informasi berkaitan dengan peristiwa atau fenomena tektonisme dan seisme. Berikut adalah data dan informasinya. Yang pertama ada peristiwa gempa yang terjadi di Pangandaran pada tahun 2006 dengan besaran itu Tabelnya nggak di share dulu, di share ke grup. Udah yang itu buka sok coba. Yang itu buka. Ya, sok dibuka aja. Diklik. Yang atas sudah atas. Oh, ada ya. Nggak boleh pakai nggak boleh ya bayar sih. Nah, itu ya. Nanti banyak dibahas. Di sini saya akan membacakan peristiwa dan informasi beserta datanya dari peristiwa yang telah terjadi yang berkaitan dengan seisme dan tektonisme. Yang pertama itu ada peristiwa gempa yang terjadi di Pangandaran pada tahun 2006 dengan besaran gempa 7,7 skala Richter. Yang kedua ada peristiwa gempa dengan yang terjadi di
Cianjur pada tahun 2022 dengan besaran gempa 5,6 skala Richter. Yang ketiga itu ada peristiwa gempa di Aceh pada tahun 2004 dengan besaran gempa 9,3 skala Richter. Yang keempat ada gempa yang berada di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dengan besaran 7,5 skala Richter. Yang kelima ada gempa lagi dengan lokasi Manado pada tahun 1837 dengan besaran gempa 8,0 skala Richter. Yang keenam ada gempa di Nias pada tahun 1891 dengan besaran gempa 8,5 skala Richter. Yang ketujuh gempa yang berlokasi di Banten pada tahun 1699 dengan besaran gempa 9,0 skala Richter. Yang kedelapan ada gempa lagi dengan di lokasi di Padang pada tahun 1797 dengan besaran gempa 8,4 skala Richter. Yang kesembilan ada gempa di Bengkulu pada tahun 1833 dengan besaran gempa 9,6 skala Richter. Dan yang terakhir ada peristiwa gempa lagi pada yang terjadi di Nias pada tahun 2005 dengan besaran gempa 8,7 skala Richter. Sekian. Untuk selanjutnya ke pembahasan nomor 3. Ada di sana semua lagi dan bersedia lagi jadi jawabannya di kertas jadi mohon diikuti. Iya, siap. Menurut kami hasil dari analisis gempa Cianjur adalah diakibatkan karena ada retakan atau pergeseran tektonisme menyebabkan lantai-lantai tersebut tergolong menjauh dan menyebabkan gempa yaitu dari sesar Cimandiri tadi. Lalu selain dari sesar Cimandiri juga ada dari patahan aktif di Cugenang. Dampak positifnya dampak positif dari gempa di Cianjur tersebut: 1. Bisa mempererat silaturahmi. 2. Meningkatkan empati dan simpati. 3. Meningkatkan kewaspadaan. Dampak negatifnya yaitu 1. Hancurnya rumah dan bangunan. 2. Banyak korban jiwa. Dan 3. Ekonomi yang meningkat. Nah, sampai sini nih ada yang mau ditanya ya teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Enggak, kemananya? Silakan boleh tidak dalam bentuk pertanyaan pun, misalnya kalau mau menanggapi juga boleh. Biar kita kan juga monoton ya. Iya. Ya. Mau silakan mau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh. Tadi biasanya suka mengkritik. Iya, Hadi kan biasanya suka mengkritik kan. Gimana? Pedas. Silakan. Pedas banget kemarin. Pedas. Kan aku ya. Iya, bisa. Sabar ya. Apa gitu aja ya? Baik, karena nggak ada, saya harap diskusi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, karena saya kira sudah cukup. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalian supaya ada tanya jawab itu tidak hanya dalam bentuk pertanyaan, ya. Kalau hanya menanggapi ini kelompok 1 ini bagus untuk ini silakan aja. Jadi tidak harus ada pertanyaan dan sebagainya. Saling menanggapi teman kalian ketika presentasi seperti apa itu juga bisa. Siap, silakan. Sekarang silakan kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? 2. Hah? Oh, belum beres katanya. Kelompok 3 dulu. 3. Maju 3. Kelompok 3 kelompok tadi ya, silakan. 3 dulu lah. 4 ini mah. Itu. Cepet. Tadi. Hadi Cahyani. Filenya yang akan ditampilkan boleh dikirimkan terlebih dahulu.
Jangan dibajak. Banyak Mengalir hak baik yang dihasilkannya itu jangan abaikan. tidak. Oh, tiru deh. Dibaca orangnya. Cara tiru deh. Kan itu video naon kan? Jadi bapak orang buka web, mesti penasaran. Bawa grup anehnya. Mau akhirnya nyambungkan apa? Nggak apa tadinya bisa mau? Enggak. Mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan presentasikan tugas kami. Asal kok megang gambar. Apa sih? Pakai tangan. Ya pakai tangan. Kalau nggak ada tangan, bagaimana hapus? Ini ada kertas kosong. Jadi gambarnya satu-satu aja. Saya baca. Hapus 3. Iya. Tapi bagaimana sih teh? Aku ngajak gue. Iya pantas. Mang menghadapi udah tomat yang bermanfaat. Gimana? Tidak ada tidak. Si Rifki mah menyendiri wae. Aku nanya. Aku juga nanya. Di rumah gimana? Atau Wah. Rek ngomong. Boleh sambil menunggu itu, sambil menjelaskan yang lain dulu boleh. Ini supaya cepat. Wow. Mau yang nomor 2 dulu, mau nomor 3 dulu itu boleh. Supaya kita mengefektifkan waktu. Untuk mengefektifkan waktu. Radiasinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanjati. Saya akan menjelaskan lipatan tegak. Lipatan tegak merupakan lipatan yang memiliki posisi bidang kumpul lipatan yang tegak lurus dengan bidang-bidang lipatan. Yang satu ini juga membagi sinklim dan antiklim. Yang satu sinklim. Nah, di nomor 1 ini kalian bisa perhatikan gambarnya. Nah, ini daratan di bawah dan seolah-olah oh itu naik ke atas. Jatuh tas. Elektron. Yang tabelnya sudah. Iya, tentang nuklir. Pernah nanya kan ayah ada asam di nuklir. tabel nomor 2 Bisa menghasilkan tahun retakan. depan ya. Yang Dan nomor 3, kita akan menjelaskan dekstral sinistra. Dalam penggunaan geologi, sinistra dan dekstral mengacu pada gambaran dasar dari pergerakan pada kedua sisi dari sebuah dasar atau Dilihat kan gambarnya. sebuah sesar atau rasa gerakan dalam zona geser. Istilah ini adalah istilah dari arah relatif karena gerakan dari kelompok tersebut dijelaskan relatif terhadap satu sama lain. Ketika dilihat dari atas, pergerakan tergolong sinistra atau tangan kiri. Jika blok di sisi lain dari sesar bergerak ke kiri, jika blok yang mengangkat sesar sisi kiri bergerak ke arah pengamat, gerakan tergolongkan dekstra atau tangan kanan. Jika blok di sisi lain dari sesar bergerak ke kanan, atau jika blok yang mengangkat kesalahan sisi kanan bergerak menuju pengamat. itu gambarnya apa? Ini bisa dilihat gambarnya. Terus di Tadi tangannya
Oke. Itu ada tuh yang paling bawah kan? Itu pinggirnya yang paling ke bawahnya ibu kan yang paling Perkenalkan, saya Setia Minasari. Saya akan menjelaskan yang nomor 5. Epicentrum adalah titik permukaan bumi yang berada tepat di atas atau di bawah kejadian lokal yang mengalami permukaan. Kalau di sana ada, kenapa yang di sana aja jelaskannya? Iya, jadi nggak ada. Sok di sana, yang sebelah sana. Sebelah sana. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas atau di bawah kejadian lokal yang mengalami permukaan bumi. Epicentrum terletak di atas permukaan bumi. Di atas lokasi gempa, epicentrum berlawanan dengan hipocentrum yang menjadi pusat gempa dan yang terjadi di dalam bumi. Segmen adalah kumpulan data analisis, misalnya dari seluruh kumpulan pengguna. Salah satu segmen mungkin adalah penggunaan dari negara atau kota tertentu. Segmen lainnya kemungkinan adalah penggunaan yang mengelilingi produk tertentu atau yang mengunjungi bagian tertentu situs adat. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ariyanti akan menjelaskan informasi tahun kejadian gempa. Gempa Manado tahun 1837, besaran gempa 8,0 SR. Gempa Biak, lokasi Papua, tahun 1946, besaran gempa 8,2 SR. Gempa Padang, lokasi Pulau Sumatera, tahun 1957, besaran gempa 8,4 SR. Gempa Padang, lokasi Pulau Sumatera, 1997, besaran gempa 8,4 SR. Gempa Aceh, lokasi di Aceh, tahun 2004, besaran gempa 9,1 SR. Gempa Nias, lokasi di Sumatera, tahun 2005, besaran gempa 8,1 SR. Gempa Pangandaran, lokasi Jawa Barat, tahun 2006, besaran gempa 7,7 SR. Peristiwa gempa Yogyakarta, lokasi Yogyakarta, tahun 2006, besaran gempa 7,7 SR. Gempa Donggala, Palu, lokasi Sulawesi Utara, tahun 2018, besaran gempa 7,4 SR. Gempa Sumatera Barat, lokasi Sumatera Barat, tahun 2009, besaran gempa 7,6 SR. Peristiwa gempa Jawa Barat, lokasi Ciamis, tahun 2017, besaran gempa 5,7 SR. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Buka. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis. Hasil analisis gempa mekanisme sumber gempa ini menunjukkan bahwa gempa tersebut memiliki mekanisme pergerakan geser atau gempa Cianjur pada 21 November 2022 berpusat di darat, sehingga berdasarkan analisis permodelan dari BMKG, gempa ini tidak menimbulkan tsunami. Gempa ini diakibatkan oleh pergeseran serta dan hasil dari analisis dan dari patahan aktif dampak positif karena ada retakan atau pergeseran tektonisme menyebabkan lempeng-lempeng tersebut tergerak menjauh dan menyebabkan gempa. Dampak positif mempererat silaturahmi, meningkatkan empati dan simpati, sehingga meningkatkan kewaspadaan. Dampak negatif, hancurnya rumah dan bangunan, banyak korban jiwa,
ekonomi merosot, jalan yang tidak terakses. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, kenapa daratannya bisa turun ke bawah? Karena ada pergerakan lempeng di bagian yang saling jauh. Oh, siap. Siap. Dan ada yang bertanya? Ada lagi enggak? Kalau nggak ada, mau aja Bu. Itu aja Bu. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 ya, karena itu kelompok belum beres. Sekarang selanjutnya kelompok 2. Siap? Ya, silakan kelompok 2. Jangan lupa di share dulu materi yang akan Tadi belum. Jangan nanya. Tuh, naon eta? Dip, naon eta dia? Dipa. Enggak apa-apa, Mas Rai. Salam. Pak, aku lagi baca. Pasti. Baca. Pedagogia. Asik. Bukan sih, sama dengan itu. Untuk ketang jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah. Nama saya Muhammad Rafi Saputra. Nama saya Ridho Muhairi. Nama saya Rosia Jatra. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Spiral tulisan penyakit positif adalah gerak yang menyebabkan turunnya daratan sehingga permukaan laut dapat seolah-olah naik. Ya, seperti ini. Bagus ya. Orang ini yang negatif. Nomor 2 itu lipatan tegak atau symmetric form. Lipatan tegak adalah lipatan yang memiliki posisi bidang, sumbu lipatan yang tegak, lurus dalam bidang lipatan. Bidang sumbu seperti bagi incline dan akincline sama besar atau simetris. Lipatan tegak dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dua sisi dengan seimbang. Berikut ilustrasinya. Nomor 3 yaitu sinistal dan distal. Kalau sinistal yaitu 3 blok boleh di bisa supaya lebih jelas bisa sambil digambarkan sedikit di sketsa gitu. Hah? Ada yang punya lagi nggak? Si Hasan. Di sini ada yang punya spiral. Oh, sepertinya kita akan bisa menggambarkan. Bisa. Oh, bisa. Dijelaskan aja. Dilihatkan gambarnya, jelaskan. Tahu nggak sih? ini adalah tekstil yaitu Ilustrasi. Kalau laki-laki tuh biasanya pada rapi gitu ya? Oh, Iya, rapi. dong. Alhamdulillah ya saya. Rapi. tekstil itu beloknya ke sisi kanan seperti ini. Apakah itu dengan tinggi Dari bagian tengah. Masnya ya. Ternyata pertemuan banyaknya laki-laki ya. Bagaimana? Kalau laki itu soal pemimpin. Kita di kelas lah. Apalagi di masyarakat.
yang dominan ya pemimpin negara kan laki-laki om. Benar kan kita? Ya cuma satu. Megawati itu. Cuma satu. Nah, kalau yang ini sinistral itu kalau salah satu sisinya berbelok ke arah kiri. Nah kalau yang Indokar orangnya jadi yang negara ini. Orang mana? Maaf saya beda aku aja. Ini yang apa? Belum mau anu tos saya sih. Epicentrum adalah titik permukaan bumi yang berada di atas atau di bawah kejadian lokal yang mempengaruhi permukaan bumi. Kalau sesar atau patahan dalam fraktur planet atau diskontinuitas dalam volume batuan di mana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dan gerakan massa batuan. Di sini saya akan menyebutkan tragedi-tragedi gempa yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada gempa Pangandaran tahun 2006, besaran gempanya 7,7 skala Richter. Kedua ada gempa Cianjur tahun 2022, besaran gempanya 5,6 skala Richter. Yang ketiga ada gempa Aceh tahun 2004, besarannya sekitar 9,3 skala Richter. Dan keempat ada gempa dan tsunami Sulawesi 2018, besaran gempanya 7,4 skala Richter. Kelima ada gempa Laut Banjar tahun 1629, besaran gempanya 9,8 skala Richter. Nah, ada gempa Banten tahun 1699, besaran gempanya 9,0 skala Richter. Ketujuh ada gempa Padang tahun 1797, besaran gempanya 8,4 skala Richter. Kedelapan ada gempa Manado tahun 1837, besaran gempanya 8,0 skala Richter. 9 ada gempa Nias 2005, besaran gempanya 8,7 skala Richter. 10 gempa ada gempa Bia tahun 1990, besaran gempanya 8,2 skala Richter. Sekian. Pasang apa kalau pakai kapal yang ada lampunya mercusuar. Nomor 3 yaitu hasil analisis gempa Cianjur. Gempa Cianjur berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang wilayah Cianjur pada tanggal 21 November 2022 yang menyebabkan kerusakan 5 jiwa. Kerusakannya sekitar 53.000 rumah dan korban yang meninggal berjumlah sekitar 34 jiwa. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas sesar aktif dan retakan yang terjadi di dengan kedalaman 11 km. Ada sekitar 15 kecamatan yang terdampak karena gempa Cianjur ini. Terjadinya gempa ini menimbulkan kerusakan lingkungan hidup seperti terciptanya tanah dan pencemaran air. Siap. Aduh. Apa saja dampak kerugian yang diterima warga atau pemerintah Aceh atas gempa pada tahun 2004? Pak Google. Aduh. Parah sih parah nih, parah sih. Dampak kerugiannya ada kerugian material dan material. Kerugiannya yang terjadi wilayah Aceh kan hampir semua terkena tsunami gara-gara gempa kan. Nah itu rumah-rumah hancur, berarti itu kerugian warga dan juga apa tadi? Pemerintah harus bukan mengganti rugi tapi harus membantu juga, dan itu juga harus dari donasi orang luar. Jelas nggak? Jelas nggak? Bisa
Lagi bisa. Tidak ada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang kelompok terakhir ya. Ayo, gue yang LKPD-nya di bawah. Coba bawa HP kan? Lalu buka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Suci Anggreniansyah. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri. Perkenalkan, nama saya Ramadana Hadi Bugaran. Perkenalkan, nama saya Seni Nudian Setuabar. Perkenalkan, nama saya Hafiz Irfan Putra. Di sini kami akan membahas tugas yang diberikan. Yang pertama, karena akan digambar terlebih dahulu, kita bahas dulu yang nomor 2. Oke. Lipatan tegak merupakan lipatan yang memiliki posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang-bidang lipatan. Bidang sumbu ini juga membagi siklin dan antiklin yang sama besar atau simetris. Lanjut nomor 3. Yang nomor 3 dalam penggunaan geologi, sinistral atau dan destral mengacu pada komponen datar dari pergerakan blok pada kedua sisi dari sebuah sesar atau rasa gerakan dalam zona geser. Istilah ini adalah istilah dari arah relatif karena gerakan tersebut terdapat dari blok-blok yang dijelaskan relatif terhadap satu sama lain ketika dilihat dari atas. Pergerakan tergolong sinistral atau tangan kiri jika blok di sisi lain dari sesar bergerak ke kiri, atau jika blok yang mengangkatnya sesar sisi kiri yang bergerak ke arah pengamat. Gerakan tergolongan destral atau tangan kanan jika blok di sisi lain dari sesar bergerak ke kanan, atau jika blok yang mengangkatnya kesalahan sisi kanan bergerak menuju pengamat. Lanjut nomor 4. Kalau itu gambar nomor berapa? Belum ya? Belum dijelaskan? Epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas atau di bawah kejadian lokal yang mempengaruhi permukaan bumi. Epicentrum terletak di atas permukaan bumi. Di atas lokasi gempa, epicentrum berlawanan dengan hiposentrum yang menjadi pusat gempa yang terjadi di dalam bumi. Segmen adalah subkumpulan data analitik. Misalnya dari seluruh kumpulan pengguna, salah satu segmen mungkin adalah pengguna dari negara atau kota tertentu. Segmen lainnya mungkin adalah pengguna yang membeli unit produk tertentu atau yang mengunjungi bagian tertentu di sana. Oke, tadi karena nomor 1 belum dibahas, sekarang kita bahas yang nomor 1. Di sini ini adalah gambar epirogenesa positif, yaitu gerak yang menyebabkan turunnya daratan sehingga permukaan laut tampak seolah-olah naik. Contohnya turunnya pulau-pulau di kawasan Indonesia Timur, yaitu Kepulauan Maluku.
Di sini awalnya air hanya segini, tiba-tiba airnya naik. Tapi sebenarnya daratannya turun, tapi seolah-olah air yang naik. Ini disebut epirogenesa positif. Lanjut ke nomor 2. Pada gambar tersebut bahwa ada data karena telah terjadi gempa yang di Indonesia, yaitu pada nomor pertama gempa di Batu, Yogyakarta tahun 2006 dengan kekuatan sebesar 5,6 skala Richter. Lalu ke nomor 2 gempa Pangandaran, lokasi Pangandaran pada tahun 2006 dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Nomor 3 tsunami Aceh, lokasi di Aceh pada tahun 2004 dengan besar 9,3 skala Richter. Nomor 4 gempa bumi dan tsunami, lokasi di Sulawesi pada tahun 2018 dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Nomor 5 gempa Manado, lokasi Teluk Manado pada tahun 1937 dengan kekuatan 8,0 skala Richter. Nomor 6 gempa Biang, lokasi di Papua pada tahun 1996 dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Nomor 7 gempa Padang, lokasi di Sumatera pada tahun 1957 dengan kekuatan 8,4 skala Richter. Nomor 8 gempa Aceh, lokasi di Aceh pada tahun 2012 dengan kekuatan 8,6 skala Richter. Nomor 9 gempa Nias, lokasi di Sumatera pada tahun 1861 dengan kekuatan 8,5. Yang terakhir nomor 10 gempa Laut Banda, lokasi di Maluku pada tahun 1938 dengan kekuatan sebesar 8,5 skala Richter. Sekian, terima kasih. Terakhir, analisis dari gempa Cianjur akan dibacakan oleh Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis dari gempa Cianjur. Gempa Cianjur terjadi akibat pergerakan sesar Cimandiri. Sesar merupakan retakan batuan yang terpisah dari rekakan lainnya. Dan sesar Cimandiri adalah sesar aktif dan telah terjadi banyak gempa akibat sesar ini. Dan gempa Cianjur ini diakibatkan oleh sesar ini dengan mekanisme pergerakan geser. Tapi menurut hasil penelitian gempa Cianjur bukan dari sesar Cimandiri, tetapi dari arah utara yaitu zona strip matahari Cugenang, sedangkan sesar Cimandiri berasal dari arah selatan. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang satunya, mengapa wilayah Indonesia sering terjadi gempa? Yang kedua, apakah gempa bumi dapat dicegah? Yang ketiga, apa ciri gempa yang selalu terjadi? Mantap ya. Satu dulu ya. Mengapa wilayah Indonesia sering terjadi gempa? Karena Indonesia berada di daerah lingkaran atau daerah cincin api. Cincin Asia Pasifik. Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan beberapa oleh lempeng benua Asia dan Australia. Apakah gempa bumi dapat dicegah? Apakah gempa bumi dapat dicegah? Kalau dapat, apa alasannya? Ketika ada. Terus apa ciri gempa yang dapat dicegah? Terus kalau ada gempa, kayak gimana gitu? Biasanya kalau ada gempa. Kalau ada gempa, biasanya kalau misalnya aku lari ke tengah lapangan gitu, Ya, ke tempat yang jauh dari dan kalau tidak bisa di dalam ruangan tersebut di kolom meja. Iya, yang keluar. Dan satu lagi, apa ciri gempa yang menyebabkan tsunami? Ciri gempa Karena yang ada pergeseran pada lempengan laut sehingga menghasilkan gerakan tektonik. ciri gempa, ciri gempa. Ciri Gempa yang menyebabkan tsunami. Ya, ciri gempanya kayak bilang tahu. Karena kan gempanya terlalu mengumpulkan gelombang
bukan gempanya ini, tsunami-nya ini kalau dekat pantai. Ibu mengerti. Ada lagi. Nah, apa sebab terjadinya gempa Nias di Sumatera? Apa sebab terjadinya gempa Nias di Sumatera? Oh, karena ada pergeseran pada tektonik di tektonik pada laut Sumatera. Kan gempa Cianjur itu terjadi di daratan. Apa yang menyebabkan gempa Cianjur terjadi di daratan, sedangkan rata-rata gempa itu kebanyakan terjadi di dasar laut atau di bawah laut? Jadi kenapa bisa gempa? Ayo saya tidak setia Gimana kalau ada di zona ini, si zona strip patahan, zona rawan terjadinya gempa gitu. Terus ada masih aktif sampai sekarang, ya sampai sekarang masih aktif gitu. Apakah ada kaitan dengan vulkanisme? Oke, di ini aja dulu ya, di waktu ini diskusinya sangat ramai mengasihkan tapi di akhir benar-benar dari awal ya. Silakan diminum dulu untuk kelompok 4 karena kita berkaitan dengan waktu. Mungkin sekian dari kami. Sebelumnya ada Pak Koordinator. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya sudah presentasi dan tadi di akhir itu diskusinya sangat ramai dan menegangkan ya, cukup menegangkan. Nanti ada beberapa yang harus dulu sedikit diluruskan mengenai yang Aceh itu kenapa di Aceh terjadi tsunami itu karena ada pergerakan lempeng. Indonesia itu kan terdiri diapit oleh 3 lempeng ya. Lempeng Pasifik, Australia, Eurasia. Aceh itu antara lempeng Eurasia dan Australia. Ya. Untuk selanjutnya sebelum ke menyimpulkan materi ya. Supaya kalian semangat ya, karena nanti akan ada evaluasi untuk melihat seberapa jauh kalian menguasai materi ini ya. Ibu akan explaining dengan memberikan beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya itu ke hal-hal yang sebetulnya di luar nalarnya ya. Menghibur ya Bu. Tapi minimal di Nambah wawasan. ada sesuatu yang bisa mengembirakan dan menjadi motivasi. Siap Bu. Nah, ini explainingnya adalah sekarang itu kita ada di Indonesia. 3 jam lagi kita di mana ya? Dharma Raja. Kita kan ada di Indonesia. Kalau nanya lagi 3 jam lagi ada di mana? Masa masih masuk di Indonesia? Di Dubai.
Jerman. Eropa. English. Eropa. Mana lagi? Australia. Eropa bisa, mana lagi? Ethiopia. Ethiopia. Ethiopia bisa. Ya, betul ya, sekarang kalian sudah pintar. Kenapa kita ada Indonesia, Jajah Maki ada di huruf D? Ethiopia. Ya, jadi dulunya dari huruf. Oke, itu sudah bagus. Sudah kembali semangat ya. Semangat. Apa kamu lanjut? Sekarang kita simpulkan materi hari ini ya, mulai dari awal sampai akhir. Coba siapa yang akan menyimpulkan materi hari ini? Repa, silakan. Menurut pembahasan tadi itu tentang tenaga endogen ada dua, yaitu tektonisme sama seisme. Di mana tektonisme itu terdapat dua juga, ada epirogenesa sama orogenesa. Nah, epirogenesa itu ada dua, ada yang positif sama negatif. Di mana yang positif itu si daratannya itu turun dan seolah-olah permukaan lautnya naik, begitu pun sebaliknya. Kalau seisme itu tuh berkaitan sama gempa. Di mana gempanya itu ada tiga, yaitu vulkanik, tektonik, sama longsoran. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Repa ya. Masih ada yang mau penyimpulan materi ini? Jadi sudah lengkap sebetulnya ya. Yang Repa itu jadi tektonisme sama seisme itu ada epirogenesa, positif, negatif, dan orogenesa. Karena orogenesa itu ada dibagi ratakan yang sudah kita jelaskan. Yang terakhir seisme itu gempa ada tiga, tektonik, vulkanik, dan longsoran. Ya. Itu untuk kesimpulan materi hari ini. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Jadi kalian silakan buka. Nah, silakan kalian buka. Ini kita akan melakukan evaluasi di layar worksheet. Di layar worksheet, ya. Mau dipilih linknya mangga, mau barcode mangga boleh. Barcode, silakan karena sudah punya barcode-nya masing-masing. Silakan di barcode. Kalian isi itu kurang lebih ada 10 soal. Dan kita juga pernah melakukan evaluasi ini, ya. Jadi yang nomor 1 itu kalian geser-geser gambarnya sesuai dengan deskripsinya. Yang kedua diisi. Ini melalui panah, mana yang betul dipilih. Kalau yang ketiga dipilih optionnya aja, A, B, C, D nya saja. Silakan. Cara milihnya gimana? Tarik. Itu gimana? Ya, silakan ini ada bang. Dan punya ini sama. Sudah ada masuk? Ibu belum. Iya. Kan biasa. Gimana ini? Kecil LKP deh. Sudah? Ada yang sudah masuk? Udah. Ya, coba diisi. Ibu kok nggak bisa? Ini. Kok nggak bisa ya? Aduh. Oh, masih. Oh, ini bisa. Karena nanti namanya kan keluar. Nama sama nilainya kalian akan keluar. Ibu kenapa nggak bisa, Mas? Oh. Ibu nggak bisa. Oh, bisa. Di nama. Kalau live worksheet ini harus sinyal kuat. Oh, ibu nanti namanya mas terakhir apa? Ya. Namanya di terakhir, nanti sudah selesai. Iya. Yuk. Gitu kan? Ya kan? Pangandaran tuh. Pangandaran. Ya. Ini 2000 tahun. Kurang ya catatannya.
Kalau baku nggak bisa, coba. Kalau baku nggak bisa, coba. Linknya, link di copy paste ke Google. Gempa Aceh kan? Saya gempa Pangandaran. Pangandaran. Kenapa? Sebelah Matematika mah iya. Kemana sih? Mana? Iya bos. Nomor 2. Iya naon sesar naon. Tapi nah, Ayo nomor 2, nomor 22 di mana ini? Cimandirian. Mana? 2018 tahun. Oh, anu Donggala. di sini lokasi. Pergerakan sampai Di Aceh. Di Sulawesi 2018. Oh. Ini masih biologi. Iya lah ya. Iya, bukan. Iya. Kurang ada enggak? Palu Sulawesi Barat kan? Iya, biologi. Biologi. Yuk. Belis ya. Hah? Apa pertanyaannya kok? Gempa Cianjur kan? Salah bareng. Keren. Ini nomor Pio udah. Gua. Nggak salah. Gua buka masak. Tadi mau dibaca satu. Kok yang ketiga kayak Pio? Iya, video nang. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi, silakan. Kok kayak macet? Masih berbeda. Ada yang 6 Bukti jenis fauna yang fauna apa mana itu kemiripan fauna di Pulau Sulawesi dengan fauna. Iya, fauna Indonesia. Beda-beda. Karena harimau Sumatera, dia kan anu kan Sulawesi, Kalimantan, orangutan. Kan yang versi sweeper ya. Ini apa ibu? Kurang. Udah sih deh. Banget dingin. Ibu. Bulan nih. Kamu udah jawab? Apa? Udah. Aku capek. Mel. Apa ibu? Imain? Ya. Terus ini apa bu? Ini apa bu? Imail. Ini apa? Aja. Yang penting nama. Grup nama atau level nama, school bebas pokoknya. Grup kan nama grup itu apa? Level grup sekolah. Oh, Pokoknya yang penting ada nama kalian. Udah school objek subjek kan ini ada ibu. Geografi masa kita masuk aja. Jadi Pokoknya nanti ada nama dan sekolah ini. Ibu kalau yang ini pincar email Teknisnya juga emailnya ya. Iya ibu. Email sendiri. Enter your teacher. Teacher. Ibunya ya ini. Berapa iya dah? Nih. Mana ibu? Estris Dimaswati 85. Mana bu? Iya, ada. Nih. Oh. Estris Dimaswati 85@email.com. Ada di Wah, main sih. Ya, Tadi di share kamu. Kalau grup sama atau levelnya itu pasangin buat itu lah dari apa itu kan Uci itu yang atau level itu Berarti yang grup level nama. Share nama apa?
Ibu kok nggak bisa? Bener itu. Etis 5185 Group level. F gimana F? Gini. Oh. F gimana F? Sri Mas Wadi 85 F. Kita TF-nya besar sih. Kok nggak bisa Ibu? Semuanya Nggak bisa Ibu. Aku bisa. Yang main Oh, live. kecil semua Bu. Nggak bisa. Nah, kalau enggak kembali ke check my answer. kembali. Yang tadi itu. Nah, hati tiasa Check finish. my answer. Check my answer. Wih di. Gimana? Langsung aja tadi Ci. Gimana? Ini. Nah, udah ini langsung ya. Ke atas. Weh, 9 tuh. Mau berapa? Mana? Ternyata belum. Keluar. Yes. Balikan deui. Ya, Balikan deui. balikan deui. Oh, salah. Udah balikan mandi. Oh, salah belum. Udah bisa nih. Udah mandi. Barcode na eh. Balikan deui. Barcode na. Langsung aja dari linknya itu ada di apa di apa ya? Hah? Dan nanti kita Ibu cek nanti di email Ibu ya. Yang penting kalian kirim aja dulu. Ya Ibu siap. Ya. Udah, Pak. Dan dulu. Nanti Ibu cek saja di email Ibu nanti karena akan masuk ke email Ibu nanti ya. Iya Ibu. Oke, sekarang bagaimana untuk belajar hari ini? Menyenangkan ya? Sangat menyenangkan. Ya, meskipun di waktu siang ini kalian sudah semangat ya. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan ini kita akan mempelajari mengenai mekanisme. Ini masih tenaga endogen, masih berkaitan dengan tenaga endogen, tapi berkaitan dengan mekanisme. Nah, kalian nanti di rumah baca dulu materinya, ya, baca dulu materinya dengan materi mekanisme. Di antaranya ada tipe gunung api, ada jenis gunung api di Indonesia di mana saja, persebarannya dan sebagainya, dibaca dulu, ya, di searching dari beberapa sumber. Kemudian minggu depan kita akan bahas untuk materi tersebut, ya. Sebelum ditutup ada yang akan ditanyakan dulu? Cukup. Cukup. Ya. Udah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil karena dengan mempelajari geografi itu akan sangat banyak manfaatnya ya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian kedepannya semakin sukses, semakin semangat motivasi belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pulang dipimpin doa lagi. Sama Mila. Boleh kembali ke Orang ini di itu bukan saya.